Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ini selamat siang atau selamat sore ya Kak ya? Selamat sore, udah sore ya. Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Wiga Podcast. Ngobrol asik, bahas yang unik dan tentunya seru dan makin epic. Kembali lagi bersama saya Nafil Sadelavana, kali ini sebagai host pada Wiga Podcast kali ini. Dan pada Wiga Podcast kali ini tentunya kita kedatangan narasumber yang wow banget, dan tentunya kita membahas materi yang wow juga tentunya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan di dunia ekonomi dan juga investasi Indonesia, yaitu turunnya IHSG dan juga bagaimana pemerintah ini mencoba menjaga kepercayaan investor di tengah kondisi pasar yang tidak stabil. Nah, namun sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu nih. Untuk narasumber kita, boleh perkenalan dulu Bapak? Ya, terima kasih Filsa. Saya Yulian Ade Chandra, dosen di manajemen. Kebetulan saya juga aktif di Bursa Efek Indonesia selama kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun. Sebelumnya saya sapa, halo semua. Halo Pak. Ya, baik, ya semoga kita bisa bertukar pikiran lah kali ini. Oke, biasanya Bapak Yulian ya Pak ya? Ya. Pak Yulian ini kesibukannya di kampus ini mengajar di prodi apa ini Pak? Ya, saya mengajar di prodi manajemen, namun saya juga pernah di akuntansi pernah. Ya. Hanya saja saya memang linier atau memang bidang fokus saya di investasi ini. Investasi. Ya. Kayaknya lumayan paham ya Pak ya kalau soal Semoga, investasi. Apa ya. paham banget ini? Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Paham. Bapaknya apa namanya itu? Kalau di KSPM pembina gitu Pak? Saya pembina di UKM, ya. KSPM. KSPM. Nah, untuk di kelas-kelas sendiri itu Bapak mengajar di mata kuliah apa biasanya ini Pak? Mata kuliahnya sebenarnya yang paling sering sih perpajakan, manajemen keuangan 2, kemudian analisis laporan keuangan dan studi kelayakan bisnis. Ada mata kuliah investasi gitu nggak Kak? Pak? Bukan. Sorry Pak. Sudah lama sih tidak mengampu itu, tapi untuk manajemen keuangan dan analisis laporan keuangan masih berkaitan. Masih berkaitan. Ya, dengan pasar modal. Oke, kali ini karena kita membahas IHSG yang lagi anjlok ini ya Pak. Ini. Mungkin Bapak Yulian bisa menjelaskan sedikit tentang dasar apa itu IHSG seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi IHSG itu kan kalau singkatannya Indeks Harga Saham Gabungan. Gabungan, betul. Dalam dunia internasional disebutnya Composite Index. Jadi di mana di suatu wilayah atau suatu negara ada indeks itu adalah rata-rata harga saham perusahaan. Jadi misalnya nih di IHSG ada hampir 900-an kurang lebih perusahaan. Nah, dari 900 itu ada yang harga per lembarnya Rp100, ada yang harga per lembarnya Rp50, ada yang harga per lembarnya Rp20.000. Nah, per itu lembarnya semua itu Pak, ya, 20.000. Semua di rata-rata, maka ketemulah yang sekarang ini Rp6.086. Dari 900 perusahaan Dari lebih. 900 perusahaan. Di Bursa Efek Indonesia seperti itu Pak. Bahkan ada yang ratusan ribu. Per lembarnya itu Pak? Per lembarnya ratusan ribu, berarti kalau kita beli minimal satu lot itu 100.000 dikalikan 100, 10 juta. 10 juta. Ya. Per lotnya? Per lotnya ada. Oke, tapi untuk rata-ratanya dari 900 perusahaan itu cuma berapa tadi Pak? 6.000 ya Pak 6.000-an. Sekarang di 6.069 ya, sedang bergerak ya sekarang ya. Oke. Biasanya itu yang rata-rata di tahun ini yang paling tinggi itu berapa Pak? Bisa ditampilkan mungkin Bapak ya? Oke. Di tahun ini kita trennya menurun ini. Ini yang lagi sekarang lagi dibahas ya Pak? Happening banget. Jadi banyak dibahas. Penurunannya itu kalau dinilai biasanya dalam waktu 1 tahun. Ya, year to date namanya. Year to date. Iya, dari 1 tahun. Misalnya sekarang tanggal 22 ya. Ya. 22 lah. 22. Nah, dilihat dari 22 Mei tahun kemarin, nah itu kurang lebih IHSG turun 29%. Dan saya baru baca tadi pagi ya beritanya, itu merupakan penurunan terbesar di indeks komposit seluruh dunia. 29% jadi, itu iya, Pak? jadi kita peringkat 35 dari 35 indeks. Ya, jadi ya paling buncit terus. Paling buncit ya Pak? ASEAN paling buncit, Asia Pasifik paling buncit, di global juga paling buncit dari 35. Apa nggak ada yang naik? Ada. Kalau seingat saya Thailand itu mengalami kenaikan year to date. Dari Mei ke Mei dia ada kenaikan sedikit.
Nah, yang paling dalam penurunannya itu yang menjadi peringkat terakhir. Ya, Indonesia ini sekarang gitu. Itu tentunya ngaruh nggak Pak ke perusahaan meskipun perusahaan itu harga sahamnya itu tinggi? Berpengaruh dalam hal sangat berpengaruh ya, karena investor itu, perusahaan kan dimiliki oleh investor. Betul. Nah, investor itu tentu mendirikan perusahaan sebagian besar adalah profit oriented kan. Dia ingin memiliki pertambahan nilai. Nah, ketika harga sahamnya turun, kekayaannya juga turun. Harga saham naik, kekayaannya juga naik. Karena apa? Ini dalam kondisi liquid. Nah, saat kondisi liquid. Jadi, kondisi yang dimana saham itu kalau dijual langsung laku, itu namanya liquid. Memang ada 1-2 perusahaan yang tidak liquid, ada juga. Tapi normalnya 90% lah itu liquid. Jadi, pemilik perusahaan, dalam hal ini investor, kepingin nilai sahamnya itu naik agar kekayaannya tidak tergerus bahkan habis gitu ya. Jadi ini berpengaruh ke mereka, menjadi salah satu tolok ukur kinerja mereka juga gitu. Biasanya kalau investor melihat harga saham itu di bursa efek itu ya Pak? Iya, di bursa efek. Tapi untuk pembelian sahamnya Pak? Kalau pembelian saham itu di bursa efek melalui broker namanya. Broker? Ya, melalui broker, melalui perantara yang memang sudah diatur mekanismenya, seperti kalau boleh sebut ya, ada Stockbit, ada Ajaib, ada Indo Premier, ada Mirai, dan lain sebagainya. Itu apa Pak? Aplikasi seperti itu? Itu satu, dia namanya perusahaan juga, dia PT Sekuritas namanya. Sekuritas itu dia yang punya hak untuk menjadi penjembatan tadi. Jadi kayak saya nih, atau Filsa mau beli sahamnya Indofood. Filsa mau beli sahamnya Indofood, jadi Filsa nggak bisa datang ke kantornya Indofood, Pak saya mau beli sahamnya, nggak bisa. Jadi harus melalui broker ini. Broker ini bisa Sekuritas, bisa Ajaib, bisa dari bank, misalnya Bank BNI, Bank BCA. Hampir semua bank punya perusahaan sekuritas. Jadi tergantung bikin rekeningnya di mana. Namanya rekening dana investasi. Tapi disingkatnya RDN gitu. RDN gitu. Nah, ini kan mengalami penurunan ya Pak ya. Itu apakah masih memungkinkan ya Pak untuk IHGS ya Pak? IHSG kembali. IHSG itu untuk naik di beberapa bulan kemudian seperti itu Pak? Nah, itu pertanyaan yang memang mungkin paling ditanyakan gitu ya. Ini agak panjang sebenarnya ya. Cuman begini, secara quote on quote ya, secara tanda kutip, saya bisa bilang sekarang dalam kondisi krisis. Acuannya sederhana, karena penurunannya itu secara terus-menerus terjadi, gitu ya. Selama 1 tahun, bisa dibilang selama 1 tahun. Jadi tertingginya ya, kalau kita lihat itu di angka 9 ribuan. 9 ribu di tahun 2025 apa 2026 sekarang Pak? Jadi tertingginya itu 1 tahun kemarin, kalau enggak 1 tahun lebih sedikit ya. Ini kita masih menunggu. Nah, selama 1 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Karena penurunannya ini tajam ya. Jadi kalau sehari turun lebih dari 3% itu sudah tinggi. Bahkan kalau penurunannya menyentuh angka 6% atau lebih, itu sampai di stop perdagangannya gitu. Tadi turunnya makanya 29% ya Pak? Ya, secara year to date 29%. Dan seingat saya ini, sambil kita nunggu, jadi penurunannya juga, nah ini ya, itu lebih dari 1 tahun. Ini ini ya, ini 2026. Oh, tertingginya belum 1 tahun. Jadi memang penurunannya itu year to date turun, tapi puncaknya masih belum 1 tahun gitu, yang 9 ribuan itu. Nah, gampangnya kita sudah melewati 1 tahun pertama dalam kondisi penurunan seperti ini. Ya, kita coba kembalikan grafisnya ya, kayak tadi. Nah, jadi kita sudah melewati 1 tahun pertama penurunan. Kalau kita belajar dari kasus COVID-19 saja, misal kita anggap 2022 itu kita masa-masa untuk recovery atau pemulihan dari krisis. Kita asumsikan
2024 baru kita benar-benar bisa pulih kembali. Maka kita butuh waktu 2 tahun. Jadi ini untuk asumsi kasar aja ya. Asumsi kasar, manusia itu kan butuh beradaptasi dengan kondisi. Kondisi, ya betul. Nah, 1 tahun itu bisa jadi belum cukup. Nah, bisa jadi butuh 2 tahun seperti krisis. Untungnya kita punya pengalaman di krisis di COVID-19. Nah, jadi kita tinggal menunggu 1 tahun sisanya. Jadi kalau saya bilang ada kemungkinan bisa kembali menguat dari 6.000 ke 6.500 misalnya, ya mungkin 1 tahun lagi. Gitu. Itu prediksi dari yang saya sampaikan barusan, analisa yang saya sampaikan. Itu dari 6.000 ke 6.500 butuh ke 6.000. 1 tahun, Pak? Iya, kurang 1 lebih. 1 tahun. Atau tapi ini hanya prediksi ya, bisa aja nanti ke 7.000. Jadi nggak selalu mentok di 6.500. Tapi kalau kembali ke 8.000 misalnya berat gitu ya. Berat. Sulit gitu kan, Pak? Iya, meskipun kita pernah di 9.000 kemarin gitu ya. Dan kita harus tahu juga penyebabnya. Nah, penyebabnya ini panjang. Penyebabnya tuh banyak sebenarnya. Jadi kalau secara teknikal penyebab penurunan IHSG itu kan karena banyak saham yang turun, itu disebabkan karena investor itu menahan uangnya. Jadi setiap hari itu selalu ada orang yang investor yang menjual dan membeli. Nah, kebutuhan investor untuk menjual itu anggaplah stabil, tapi kebutuhan investor untuk membeli itu ditahan. Akhirnya terjadi ketimpangan permintaan dan penawaran. Jadi di bursa efek, permintaan dan penawaran itu teori permintaan dan penawaran itu sangat berlaku. Belum tentu di mekanisme perdagangan yang lain seperti itu, tapi di bursa efek, di saham itu sangat berlaku. Jadi jumlah yang mau jual tetap, jumlah yang mau beli berkurang. Iya, karena orang mau invest nanti dulu deh gitu. Ini kondisinya kayaknya masih turun gitu. Oke, berarti nunggu harganya naik baru orang nunggu kondisi biasanya. Kondisi membaik. Nah, kondisi apa itu? Kondisi ekonomi makro biasanya. Gimana itu, Pak? Kondisi ekonomi makro itu seperti kita tahu kan ya. Sekarang ekonomi makro sedang kurang baik karena misalnya rupiah melemah. Rupiah melemah yang mengakibatkan inflasi. Itu yang pertama. Kemudian bisa aja juga jumlah transaksi di masyarakat karena imbas ini semua ya itu jadi menurun juga gitu. Nah, ketika itu punya efek domino akhirnya sampai ke bursa, sampai ke perusahaan-perusahaan bisa mengalami penurunan laba gitu ya. Sebenarnya paling mudah ya kita ukur yang bisa dilihat dari inflasi dan dari nilai tukar nilai tukar rupiah gitu. Kalau inflasi aman, nilai tukarnya gimana gitu. Nah, masalahnya inflasi kadang di beberapa item juga masih terlihat gitu ya. Kalau misalkan rupiah sedang melemah ini, Pak, itu mempengaruhi investor juga nggak, Pak, untuk membeli saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? Saya pikir iya, karena itu menandakan bahwa minat masyarakat global, komunitas global ke mata uang kita itu rendah gitu ya. Jadi rendahnya kenapa? Nah, itu kan apa terkait dengan isu-isu sosial, misalnya isu keamanan kah, atau isu yang mungkin penegakan hukum atau apa gitu ya. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi permintaan akan rupiah sedikit. Gitu. Kalau di Bursa Efek Indonesia ini lebih banyak dari investor luar apa investor dalam negeri, Pak, di Bursa Efek ini? Nah, kalau itu kita memang perlu buka datanya secara real ya. Iya. Cuman saya anggap porsinya ini untuk sekarang sama besarnya lah, 50-50. Kalau dulu lebih banyak asing. Jadi investor lokal itu kebanyakan retail namanya, investor yang kecil-kecil gitu, yang kurang dari 1% kepemilikan sahamnya. Nah, itu jumlahnya memang trennya meningkat selama beberapa tahun terakhir. Anggaplah 4 tahun terakhir investor retail itu meningkat. Nah, ini yang hampir menyamai investor asing gitu. Cuman kita harus lihat datanya real ya, lihat datanya real. Hanya saja asumsi saya ini hampir 50-50 sekarang. Nah, cuman untuk kondisi setelah krisis sekarang atau dalam masa yang terdalam ini ya, krisis terdalamnya di indeks, ini investor asingnya minim
gitu. Jadi yang saya maksud 50-50 tadi di kondisi normal gitu. Di kondisi normal. Di kondisi normal ketika masih 9.000, ketika masih di 8.500 itu hampir 50-50. Tapi kalau kondisi 6.000 ini sebenarnya banyak pemicunya, itu sekarang jadi minim investor asingnya. Iya. Termasuk ada, jadi kenapa harganya turun? Karena beberapa investor itu, mayoritas investor, jadi di Indonesia ini dari 4 tahun saya mengamati, mayoritas investor itu investasinya itu atas dasar ini teknikal atau minat. Nah, jadi dia tidak mengejar keuntungan jangka pendek, dia tidak mengejar dividen, dia tidak mengejar laba jangka pendek. Jadi yang dibeli perusahaan teknologi misalnya, labanya masih beberapa tahun lagi. Nah, karena itu mayoritas, maka itu sensitif terhadap isu-isu global atau isu-isu dalam negeri. Contohnya IHSG ini pernah mendapatkan teguran sekaligus penurunan peringkat dari Morgan Stanley, MSCI yang sempat heboh sekitar 6 bulan yang lalu. Karena keterbukaan informasinya dianggap kurang. Jadi Bursa Efek dianggap keterbukaan informasinya kurang, sehingga peringkatnya atau kayak tirnya gitu, tirnya diturunkan. Nah, ketika tirnya diturunkan langsung waktu itu anjlok harga sahamnya 1-2 hari yang cukup dalam, 5% lebih. Nah, di situ terjadi capital outflow. Jadi masyarakat asing atau investor asing itu mencabut dananya dari IHSG gitu. Dia pindah, nggak tahu kemana lah ya, gitu. Berarti untuk sekarang di penurunan ini otomatis investor asing pun, kalau sekarang minim investor asing, dengan kondisi harga 6.000 ini sangat minim menurut saya investor asingnya. Untuk harga di 9.000 itu udah normal ya Pak ya? Itu normal, 8.000, waktu itu 8.000 itu. Tapi untuk menyentuh dari 6.000 ke 8.000 ini waktunya sangat lama gitu ya Pak ya? Tadi kan katanya Bapaknya menyentuh 7.000 pun itu butuh waktu sekitar 1 tahun gitu ya Pak ya? Iya, ini seperti kita lihat ya, dari 2023 ke 2025 dia itu relatif naiknya sedikit. Dan ini biasa hal-hal seperti ini tuh ada isu-isu yang sedang terjadi apa misalnya, akhirnya dia turun, sempat turun cukup dalam, tapi mau naik 1.000 poin kan kalau bahasa IHSG itu biasanya nggak butuh waktu yang sebentar gitu ya. Nah, kenapa dulu pernah ya kita naik itu cukup tinggi ya, misalnya dari 6.000 ke 9.000 waktu itu masyarakat masih optimis dan belum ada peristiwa Morgan Stanley itu. Jadi turun pertama kali itu sejak ada peristiwa Morgan Stanley itu, Morgan Stanley menurunkan peringkat bursa di Indonesia, akhirnya turun, kemudian dilanjutkan isu yang lain, misalnya pergantian kekuasaan, bukan politik ya, maksudnya pergantian eksekutif maksud saya. Pergantian eksekutif itu kayak kepala biro apa, kemudian kepala bagian apa. Nah, itu juga kadang mempengaruhi juga. Jadi kompleks gitu ya. Intinya kalau investor yang tidak bergantung ke dividen, dia itu sensitif akan isu-isu seperti itu sehingga memicu penurunan harga. Gitu. Jadi misalkan ada panjang isu, ya penjelasannya. Ada isu sedikit itu sangat sensitif juga ya Pak ya? Ya. Nah, jadi itu mayoritas investor di Indonesia itu mayoritas. Dan kalau yang mengharapkan dividen, artinya dia sudut pandangnya realistis ya, berbasis laporan keuangan. Kalau perusahaan yang rutin membagikan dividen itu saya rasa cuman maksimal 20% jumlahnya di Indonesia. Ya, jadi seperti saya sendiri hanya terkena dampak sedikit dari penurunan IHSG. Terkena dampaknya cuman sedikit. Contoh, IHSG turun 29%. Saya mungkin kenanya cuman 5% gitu. Kenapa? Karena saya membeli yang sebagian, nggak semua sih, sebagian berbasis dividen. Nah, kalau berbasis dividen itu pertimbangannya laporan keuangan perusahaan, bukan isu-isu global, isu-isu sosial, ekonomi bukan, tapi dari laporan keuangan. Iya, tadi kan kata Pak Yulian nih, udah minim investor asing nih Pak. Iya. Nah, menurut Pak Yulian itu sangat berpengaruh kah investor asing ini pada
kenaikan misalkan, maksudnya misalkan mau kenaikan IHSG itu apakah butuh investor asing untuk menanamkan modalnya di saham-saham itu? Dikatakan butuh, butuh sih sebenarnya. Kalau kita fokus ke IHSG ya. Tapi kalau saya pribadi misalnya, saya invest ke salah satu perusahaan. Saya sebut misalnya salah satunya Gajah Tunggal misalnya. Nah, sebenarnya ada yang lebih saya butuhkan dari datangnya investor asing, yaitu adalah kenaikan laba dan juga dividen. Jadi kondisi sekarang banyak perusahaan yang masih memperoleh laba yang memuaskan, bahkan cenderung naik, tapi dividennya belum tentu. Nah, ketika dividennya diumumkan ternyata memuaskan juga, itu sudah cukup bagi saya. Tidak terlalu membutuhkan investor asing. Tapi kalau kita lihat global 900 perusahaan, iya, kita butuh investor asing. Tapi kalau kita lihat cuma 1-2 perusahaan, belum tentu juga, gitu ya. Oke, berarti perlu yang namanya investor asing untuk... Perlu, karena tadi 80% tidak berbasis dividen rutin. Yang berbasis dividen rutin nggak sampai 20% perusahaan. Gitu. Jadi untuk penurunan saham di saat ini Pak, penurunan IHSG itu yang paling berpengaruh itu apa Pak? Oh ya, jadi bagi yang belum tahu juga ya, bagi yang belum tahu mekanisme dividen itu seperti apa. Jadi dividen itu ketika kita investasi satu kali, kita akan dapat pengembalian yang kalau rutin berarti terus menerus. Itu yang dimaksud dividen. Saya pernah membaca di Cina ya, di Cina itu pemerintah memberikan kebijakan untuk seperti mewajibkan atau memberikan peraturan bahwa emiten-emiten, nama perusahaan yang diperdagangkan sahamnya itu emiten ya. Jadi perusahaan-perusahaan di sana itu atau emiten-emiten di sana diminta untuk membagikan dividen secara masif atau besar gitu ya. Nah, ini yang bisa mendongkrak masuknya investor asing ataupun investor lokal, nggak masalah, sehingga indeks harga saham ini naik kembali gitu. Jadi kalau yang paling mempengaruhi sebenarnya nomor satu itu kalau kita bicara realita investor asing, kalau kita bicara realita, tapi kalau kita bicara fundamental ini dividen. Jadi kalau dividen ini tanpa diminta pun orang akan mau untuk investasi. Jadi nggak harus nunggu minat dari investor global, nggak harus nunggu dari luar Indonesia gitu. Itu sih. Berarti Pak Yulian ini sekarang sedang berinvestasi? Iya, sudah 4 tahun saya berinvestasi. Dulu Pak Yulian itu awal investasi itu di mana Pak? Di aplikasi apa atau gimana gitu? Oh, kalau aplikasi ya, tapi ini bukan di endorse gitu ya. Oh iya, bukan di endorse. Kalau aplikasinya sih saya pakai Ajaib. Pakai Ajaib. Dulu masih 4 tahun yang lalu. Kalau pemula itu biasanya pakai apa Pak? Sama aja sih. Bisa Stockbit, bisa Ajaib, bisa. Kalau Bibit tuh masih satu grup kayaknya dengan Stockbit ya. Bisa bebas sih. Nggak ada. RHB mungkin ya. Kayak Wiga ini bekerja sama dengan RHB. Oke, kalau biasanya anak KSPM itu Pak pakai apa Pak? Ya kalau memungkinkan RHB, kita daftar RHB Sekuritas. Tapi kalau ada terkendala masalah administrasi ya kita biasanya terpaksa menggunakan sekuritas lain. Ada yang Stockbit, ada yang Ajaib gitu. Saya tidak mewajibkan ke mana gitu. Oke, dulu Pak Yulian belajar investasi ini otodidak atau gimana Kak? Ya. Kok kakak aja ya Pak? Ya dulu awalnya itu saya malah kepingin nyoba karena mengajar. Jadi ada dorongan ke-triggernya dari mahasiswa dulu. Jadi mahasiswa itu ada yang mulai invest duluan. Kalau saya kan belajar dari S1 selalu manajemen keuangan. Tapi saya nggak pernah ngerasain investasi di pasar modal. Nah akhirnya saya tergerak, kenapa saya nggak nyoba ya meskipun sedikit aja gitu. Akhirnya setelah nyoba saya jadi kayak memasuki dunia baru gitu. Jadi saya kayak oh ternyata memang apa ya banyak hal yang baru saya ketahui gitu ya. Baru saya rasakan setelah saya invest di sana. Mulai dari modal kecil terus menambah modal, merasakan keuntungan. Nah, itu ternyata rasanya memang apa ya? Saya sangat antusias gitu. Saya sangat antusias.
Berarti Pak Yulian ini mencoba hal baru 4 tahun yang lalu kayak gitu Iya, ya? Itu karena penasaran gitu Pak? Ya, karena penasaran dan karena ini kan seperti saya bilang ini bidang fokus saya ya. Jadi saya ingin benar-benar mendalami bidang yang saya sedang fokus di sini gitu. Oke. Nah kan tentunya kan misalkan dari anak KSPM itu kan banyak yang masih pemula gitu ya Pak ya. Kemudian mencoba untuk berinvestasi kayak gitu. Nah biasanya tuh kayak nggak paham akan penurunannya. Nah itu gimana menurut Bapak strategi yang dilakukan untuk teman-teman yang masih baru aja waktu menghadapi IHSG yang turun ini? Iya, terutama kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya. Jadi memang kalau ini maklum bagi investor semua ya, belajar tuh biasanya butuh waktu. Kalau saya sendiri dulu melihat perkembangan investasi saya sendiri, 1 tahun pertama ternyata masih banyak hal yang bisa saya perbaiki. 2 tahun juga gitu, jadi proses belajarnya itu lama. Mungkin baru benar-benar itu 2 tahun ke atas, itu baru benar-benar mulai bisa terbiasa dengan pergerakan pasar gitu ya. Kalau melihat momennya sekarang adalah momen yang cukup tepat untuk memulai investasi sebenarnya. Dengan kondisi harga yang cenderung murah. Bahasa gampangnya gitu. Cenderung murah. Tinggal, jadi biasanya itu kegagalannya ketika mahasiswa atau para pemula memulai itu dia terganjal atau mengalami kerugian karena saham yang dibeli ini merupakan saham berisiko tinggi. Maksudnya saham yang berisiko tinggi itu gimana Pak? Ya, jadi belinya itu karena FOMO aja. FOMO aja. Ya. Karena harganya lagi turun banget makanya beli kayak gitu Kak Pak? Atau bukan. Malah dia beli itu saham kondisi rugi. Oh. Itulah yang dinamakan analisa yang tidak berdasarkan laporan keuangan. Dan itu seperti saya sampaikan tadi, di Indonesia itu mayoritas investor itu analisanya tidak berdasarkan laporan keuangan. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena dari saya mengamati, yaitu yang berbasis dividen rutin aja nggak sampai 20%. Berarti yang 80%-nya, dan kita kan tiap hari ngikutin kan ya, yang lagi rame apa itu hampir semua nggak berbasis dividen. Jadi minim yang berbasis laporan keuangan, rata-rata karena FOMO aja investasinya. Nah harusnya untuk waktu membeli saham itu kita harus analisis apanya dulu Pak? Kalau ingin uangnya itu nggak hangus gitu ya, uangnya nggak hilang ya, itu ada baiknya kalau saran saya mempertimbangkan aspek laporan keuangan dari labanya, dari asetnya, ekuitasnya gitu-gitu. Berarti dilihat dari laporan keuangan yang ada di Bursa Efek biasanya Pak ya? Dan satu lagi, laporan keuangan tidak sepenuhnya menjamin. Ada yang di atasnya, yaitu dividen tadi. Karena gini deh, kita bayangin kita beli satu saham, kita harapkan perusahaan ini jadi perusahaan besar. Tiap tahun dia laba, tiap triwulan dia laba. Tapi jamin nggak harganya turun? Sebenarnya di situ nggak ada jaminan bahwa harganya terus naik. Bisa aja harganya turun. Kenapa? Karena sebesar apapun labanya, perusahaan di Indonesia ini di mata global masih kecil. Jadi kita kayak melihat garis finishnya itu masih belum kelihatan. Contoh ini, ada 100 perusahaan dengan aset terbesar, kita nggak masuk di dalamnya. Gitu ya. Itu datanya itu hampir akurat. Sebenarnya yang tersedia gampang di internet itu adalah top 100 aset. Bukan top 100 perusahaan, tapi itu sudah agak mencerminkan gitu. Biasanya kan kalau yang masih pemula investasi nih ya Pak ya, belinya waktu harganya turun, kemudian waktu turun dikit udah kejual takut rugi gitu ya Pak, naik dikit dijual kan Pak, kayak main aman gitu ya Pak. Itu menurut Pak Yulian gimana? Maksudnya harus mempertahankan saham kah atau kayak gimana gitu? Iya, jadi kalau di kondisi normal ya, ini kita kan saya bilangnya masih dalam kondisi krisis. Gitu. Di kondisi normal itu trading itu penting. Jadi kalau kita ingin untung banyak kita trading. Tapi tradingnya di perusahaan ada namanya dividend play. Dividend play itu kita beli perusahaan yang dia membagikan dividen secara rutin, tapi kita belinya saat harganya itu anjlok. Karena
saat perusahaan setelah membagikan dividen itu harganya langsung turun, kebanyakan seperti itu. Nah, kelemahan dividen play adalah kita profitnya itu kemungkinan besar nggak bisa sehari 2 hari. Bahkan yang jago sekalipun atau yang berpengalaman mungkin kan ini kan tergantung ya, jadi kita nggak bisa pastikan ya, kayak rezeki gitu ya. Jadi range-nya ada di 3 bulan. Kalau dulu itu 2 bulan bisa. Kalau sekarang beda lagi, kebiasaan investor beda lagi. Jadi kita tetap bisa untung, tapi untungnya itu ada yang nunggu 6 bulan, ada yang nunggu 2 bulan gitu. Berarti nggak langsung nggak cepet untungnya gitu ya langsung, Pak ya? Soalnya kan kalau lihat di FYP gitu ya Pak ya, kayak cepet gitu kan modalnya. Ya, itu yang nggak bagus untuk mindset kita. Nah, tapi saya pernah juga sehari 2 hari untung, pernah sering karena saking mungkin sudah ribuan kali bertransaksi, jadi pernah merasakan 1-2 hari untung pernah. Jadi kalau normalnya nunggu berapa hari itu Pak rata-rata waktunya? Nah, kalau kondisi normal ya, kalau yang udah berpengalaman banget ini ya, itu 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau di kondisi krisis, aduh kayaknya masih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oke. Jadi untuk menurut Pak Yulian nih, pesan buat investor yang masih pemula itu apa Pak? Di masa IHSG yang masih anjlok ini. Ya, nah ini pertanyaan bagus sekali nih. Ini sangat penting mungkin melampaui bursa itu sendiri. Jadi bagaimana pendidikan dan literasi itu sangat penting. Jadi untuk kita bisa berinvestasi dengan baik ya, dengan baik di pasar, kita nggak cuma belajar ilmu manajemen keuangan, kita perlu belajar ilmu ekonomi makro juga. Nah, jadi kalau pesan-pesannya, satu, pastikan kita itu memiliki passion di sana, kita memiliki antusiasme di sana. Jadi kita beli itu dengan perasaan atau hati yang sreg gitu ya. Nah, terus kurangi risiko yang besar. Jadi hindari investasi ke perusahaan-perusahaan yang belum, kalau bahasa dulunya itu belum settle gitu ya. Perusahaan settle, yang belum mapan gitu ya. Belum mapan lagi. Karena perusahaan mapan pun kita bisa dapat profit itu belum tentu banyak. Apalagi kita beli ke perusahaan yang belum mapan. Belum mapan. Tapi ini kembali lagi ke, kalau bahasa guyonnya itu ke selera gitu ya. Karena banyak yang seleranya memang beli perusahaan yang belum mapan, dan itu kembali ke kita masing-masing. Karena perusahaan yang belum mapan ini dinilai bisa memberikan impact yang besar dalam waktu singkat gitu. Contoh gini deh, kita beli saham, kita tahu nggak produknya apa? Jangan-jangan kita nggak tahu produknya apa. Itu sangat sering terjadi. Karena melihat harganya murah langsung beli aja meskipun nggak tahu produknya gitu ya Pak ya. Tadi FOMO gitu. Jadi pelajari dulu bagaimana sosial ekonomi, bagaimana mata uang, bagaimana bursa itu, sejarahnya bursa itu bagaimana. Salah satu bursa tertua itu VOC, itu berkaitan dengan VOC itu di tahun 1800-an. Itu bursa pasar modal tertua. Terus di Indonesia mulai kapan, sejarahnya seperti apa. Jadi banyak yang perlu dipahami. Inflasi itu kita menyikapinya bagaimana gitu. Biasanya kalau yang cuma FOMO aja lihat harga rendah beli, naik dikit langsung jual gitu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi kita hari sudah membahas mengenai IHSG yang anjlok seperti itu Pak. Untuk teman-teman yang mau investasi juga dijelasin sedemikian rupa sama Pak Yulian. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Dan mungkin buat teman-teman yang telah nonton nih, aku ucapin terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan juga jangan lupa share buat teman-teman yang mengetahui tentang isu IHSG ini. Kami pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yulian atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.